Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Bayinah. Saya ingin menjelaskan mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi tema pelajaran kita hari ini yaitu kemerdekaan Indonesia. Makna kemerdekaan bagi bangsa. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan merupakan simbol kebebasan. Atau dalam KBBI, kemerdekaan itu berarti bebas. Simbol kebebasan dan kedaulatan yang diperoleh melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Jadi pada zaman dahulu para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan dengan cara berperang melawan penjajah. Selanjutnya, kemerdekaan merupakan cerminan hak untuk menentukan nasib sendiri, pembangunan jati diri bangsa, dan kemajuan potensi bangsa tanpa pengaruh luar. Jadi setelah Indonesia merdeka, kita tahu Indonesia mencari jati dirinya tanpa ada belenggu dari penjajah. Masyarakat Indonesia memandang kemerdekaan sebagai landasan persatuan, keadilan, dan kemakmuran, sehingga setiap warga negara dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kinerja negara yang mandiri. Selanjutnya, generasi pendiri bangsa. Yang pertama ada orang-orang yang memiliki pendidikan dan kesadaran nasional, yaitu para pahlawan terdahulu tentunya memikirkan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mempelajari serta mendalami ilmu tentang hak-hak bangsa, ideologi bangsa, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah mereka melalui pendidikan, akhirnya mereka menyebarkan ideologi kemerdekaan ke seluruh penjuru Indonesia. Bisa melalui tulisan, pidato, dan pertemuan-pertemuan, sehingga menimbulkan keinginan perlawanan di kalangan masyarakat. Jadi para pahlawan dulu itu memikat hati warga negara Indonesia agar tertarik hatinya untuk melakukan perlawanan ke para penjajah sehingga Indonesia bisa merdeka. Selanjutnya, perjuangan melalui karya. Selain melalui pendidikan, melalui pidato, dan lain-lainnya itu, para pahlawan dulu menyatukan hati warga masyarakat Indonesia dengan melalui karya seni, sastra, dan budaya, sehingga timbul di hati masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka membentuk persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya, generasi perjuangan fisik. Setelah melalui tingkat yang tadi, Indonesia melakukan perlawanan. Setelah persiapan cukup matang dan kekompakan, akhirnya warga negara Indonesia melakukan perlawanan atau pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia. Pertempuran ini tentunya butuh pengorbanan. Mereka mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan fisik. Mereka rela meninggalkan keluarganya untuk mendapatkan Indonesia yang merdeka. Tentunya pertempuran ini diawali atau dilandasi dengan semangat nasionalisme yang tinggi para masyarakat Indonesia. Setelah memiliki semangat nasionalisme tinggi, masyarakat Indonesia membentuk Laskar Rakyat atau Laskar Pemuda, atau kalau biasa disebut sekarang itu biasa organisasi atau perkumpulan lah, seperti itu.
Selanjutnya setelah membentuk Laskar Rakyat ini, tentunya mereka melakukan perlawanan atas dukungan moral dari masyarakat, dan mereka menjadikan kemenangan itu sebagai inspirasi untuk tetap kuat dan tetap semangat dalam melawan penjajah. Selanjutnya ada generasi pemuda. Tentu generasi pemuda memiliki peranan yang sangat banyak dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai pendorong perubahan. Tentunya generasi pemuda memainkan peranan penting sebagai pendorong perubahan. Yang kedua, ada kreativitas perjuangan. Tentu generasi muda ini memiliki kreativitas atau ide-ide yang baru, atau cara-cara yang baru, taktik-taktik yang baru dalam menyusun strategi perjuangan untuk melawan penjajah. Yang ketiga, penyebaran ideologi. Tentu saja yang sudah saya jelaskan tadi, penyebaran ideologi Indonesia ini, ideologi negara ini melalui organisasi pemuda atau pahlawan-pahlawan dahulu. Yang keempat, ada warisan bagi generasi. Tentu saja organisasi pemuda meninggalkan warisan penting berupa semangat dan strategi perjuangan yang harus kita ikuti sampai saat ini. Kita harus semangat dalam mempertahankan Indonesia, yaitu dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, pentingnya kolaborasi antar generasi. Kolaborasi antar generasi ini tentu sangat penting. Tentu saat itu tidak mungkin para generasi tua saja yang melawan penjajah. Tentu ada ikut campur atau ikut andil semua generasi, yaitu dari generasi anak-anak, generasi remaja, dan lain-lain. Meneruskan perjuangan. Tentu pewarisan nilai-nilai perjuangan dan semangat kemandirian dijamin melalui kolaborasi antar generasi. Tentu setiap generasi itu akan memiliki semangat-semangat yang berbeda. Namun setelah mereka berkolaborasi, akhirnya mereka mencapai kekuatan yang maksimal. Selanjutnya, mengatasi tantangan. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan bantuan kolaborasi antar generasi seiring dengan perubahan tantangan suatu negara. Tentu pemikiran-pemikiran dari setiap generasi itu berbeda. Generasi tua pemikirannya beda, generasi muda pemikiran beda. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu yang menyatukan, ketika disatukan akan menjadi suatu kesepakatan yang bisa merubah keadaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, menguatkan persatuan. Penguatan ikatan sosial dan rasa persatuan sangat penting untuk dijaga melalui kolaborasi antar generasi. Tentunya generasi muda dan generasi tua sama-sama saling support untuk menjaga persatuan negara, untuk menjaga ideologi negara, menjaga kesatuan negara, dan lain-lain. Selanjutnya, penyelesaian konflik. Kemungkinan konflik dikurangi dengan kolaborasi yang menciptakan ruang dialog dan pemahaman yang lebih baik antar generasi. Tentu sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, pemikiran setiap generasi itu berbeda-beda. Namun dengan kolaborasi mereka bisa memecahkan masalah dengan berbagai pendapat, tentu saja dengan dipertimbangkan, akhirnya mencapai kesepakatan. Selanjutnya, perjuangan melalui diplomasi, yaitu diplomasi ini praktik negosiasi untuk mempengaruhi pihak lain. Dari upaya mendapatkan
pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia sangat penting melalui diplomasi. Pasca proklamasi, para diplomat atau para orang-orang yang diutus untuk diplomasi Indonesia bekerja keras di berbagai forum internasional untuk mendapatkan dukungan dari negara lain, membangun strategi aliansi atau strategi kerjasama. Jadi para diplomat dulu itu diutus ke forum-forum untuk melakukan diplomasi agar Indonesia diakui kemerdekaannya. Penggunaan diplomasi membantu meredakan ketegangan dan bernegosiasi dengan pihak kolonial yang menghasilkan penyelesaian konflik secara damai. Selanjutnya, peran pendidikan dalam melestarikan nilai-nilai kemerdekaan. Yang pertama ada pemahaman sejarah. Pendidikan menawarkan pemahaman komprehensif tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Tentu saja seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu belajar. Kita bisa tahu sejarah-sejarah yang dahulu, apa yang terjadi dahulu, peperangan yang terjadi dahulu, itu harus dengan belajar, harus dengan sekolah, harus dengan pendidikan. Selanjutnya, pembentukan karakter. Karakter yang kuat, disiplin, dan berintegritas dapat dibentuk melalui pendidikan. Tentu saja dengan belajar kita lebih tahu dan kita lebih bisa disiplin. Kita bisa lebih menghargai waktu. Karena setiap pendidikan memiliki aturan dan pembelajaran masing-masing. Selanjutnya ada pelestarian budaya. Pentingnya melestarikan budaya bangsa yang tidak dapat dipisahkan juga diajarkan dalam dunia pendidikan. Tentu kita semua tahu bahwa dalam pendidikan itu mengajarkan budaya, pelestarian budaya Indonesia, kemerdekaan Indonesia seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya juga. Kesimpulan dari presentasi ini adalah untuk mengakui jasa para pahlawan tidak hanya perlu mengingat perjuangan mereka, namun juga menjaga semangat dan nilai-nilai yang diwariskan. Berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa adalah hal yang harus dilakukan generasi sekarang untuk menjaga dan memperkokoh kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Cita-cita para pahlawan adalah mencapai keadilan, kemakmuran, dan persatuan melalui upaya terus-meneruskan perjuangan. Kita sebagai generasi saat ini harus semangat dalam belajar karena itu adalah cara kita untuk memperjuangkan Indonesia, untuk memperjuangkan diri kita juga. Ya, terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.